Kembali di Top News, pemirsa, viral di media sosial suara perbincangan orang yang diduga Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Isinya adalah dana desa akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Dugaan konspirasi dan ketidaknetralan aparat ini pun semakin membuat khawatir bahwa pemilu 2024 akan berlangsung tidak bersih, jujur, dan adil. Ini untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain. Itulah video viral yang diposting akun TikTok @nationalcorruption. Di video terdengar seseorang sedang berbicara yang menyebut dana desa akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan mengarahkan kepala desa untuk mendukung capres nomor urut 2. Dalam narasi di video disebut bahwa rekaman itu merupakan rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan jika rekaman itu benar, maka itu adalah pelanggaran dan harus ditindak sesuai aturan. Saya tidak tahu apa itu benar apa tidak. Tetapi kalau itu benar itu harus ditindak oleh atasannya. Itu pelanggaran. Kalau itu benar ya. Tindakannya seperti apa, Bro? Ya terserah kan sudah ada prosedur aturannya. Oke. Terima kasih, Bro. Sementara itu, Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyep dan Dandim 0208 Asahan Letkol Infantri Muhammad Basarewan yang dikonfirmasi usai meninjau kesiapan pemilu 2024 di kantor KPU Batubara membantah video viral tersebut dan menyebut yang di video itu bukan suara mereka. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami, ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax, ya. Itu aja sih. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawahi 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Balai. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Intinya postingan medsos itu hoax ya Pak ya? Hoax. Demikian Pak, untuk yang ditampilkan di media sosial itu tidak benar atau hoax. Demikian. Bantahan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amrus Siregar. Amrus menyebut apa yang ada di video viral tersebut merupakan fitnah. Dia mengultimatum pihak yang menyebarluaskan video itu untuk meminta maaf secara terbuka. Jika tidak tindakan, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini saya sampaikan agar pihak yang menyebarluaskan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Tapi, serangkaian bantahan verbal itu masih akan diuji di lapangan. Kubu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah mendesak Kapolri Jenderal Listio untuk menginvestigasi keterlibatan aparatnya dalam konspirasi ini. Tidak hanya Kapolri, Todung juga menegaskan Jaksa Agung bertindak dengan hal yang sama. Selain itu, TPN Ganjar Mahfud juga membentuk tim investigasi. Saya minta kepada Kapolri Jenderal Listio untuk menginvestigasi keterlibatan aparatnya dalam konspirasi. Saya juga minta kepada Jaksa Agung untuk melakukan hal yang sama. Saya minta kepada Bawaslu, karena kami sudah ketemu dengan Bawaslu. Bawaslu belum tentu menerima laporan seperti ini, tapi melalui media yang hadir di sini, saya minta kepada Bawaslu untuk proaktif mengambil inisiatif melakukan fact finding. Nah, kami dari TPN
yang diwakili oleh teman-teman di TPD Sumatera Utara sedang melakukan investigasi mengenai hal ini, sedang melakukan fact finding mengenai hal ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita sudah mendapat laporan mengenai apa yang terjadi di Kabupaten Batubara ini. Dan kalau konspirasi itu betul-betul terjadi, kami meminta ya, untuk diproses secara hukum karena ini betul-betul merupakan satu pelanggaran yang mencederai demokrasi. Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, menyatakan siapapun yang melanggar agar ditindak, termasuk jika yang bersangkutan terindikasi mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Saat ini, munculnya indikasi ketidaknetralan aparat menjadi perhatian banyak kalangan, sebab hal itu akan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Gerakan Nurani Bangsa atau GNB misalnya, memiliki concern terhadap masalah ini. Ada beberapa laporan, ada beberapa indikasi, ada beberapa insinuasi begitu ya yang bermunculan di dalam masyarakat, dan ini yang kita pandang berbahaya untuk keutuhan bangsa kalau tidak segera di resolve gitu. Jadi bukan hanya tindakannya atau kejadiannya, tetapi pandangan masyarakat terkait hal-hal itu kalau tidak segera diklarifikasi, tidak segera diperjelas, itu kan akan menjadi angin yang bisa menjadi angin ribut begitu. Tokoh bangsa yang mulai turun tangan ini sekaligus menjadi penanda bahwa masalah serius terkait penyelenggaraan pemilu sedang terjadi. Dibutuhkan lebih banyak lagi tokoh non-partisan untuk melakukan gerakan moral guna memastikan pemegang kekuasaan tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan.